Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para asatiz, para hujaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan keberkahan, taufik dan hidayahnya, dan diberikan kesuksesan dan kelancaran rezeki pada keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Juga dengan bacaan surah Al-Fatihah agar kita memohon kepada Allah agar orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, kerabat kita, saudara kita dan jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah dan yang telah memberikan sumbangannya baik berupa wakaf maupun sedekah jariyahnya kepada masjid ini, semoga mereka semuanya dikumpulkan bersama aulia wasuhada wassolihin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, al-imanu bil hisabi wajib. Iman terhadap adanya hisab atau perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di akhirat kelak adalah wajib. Sementara dikembalikannya tubuh dan sifat-sifat yang menempel pada tubuh kita itu semua adalah untuk tujuan hisab atau perhitungan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan memperhitungkan manusia sesuai dengan amalannya. Demikian juga para jin. Dan ini diperkuat oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis beliau. Dan hal ini juga telah diijma' atau sepakati oleh seluruh kaum muslimin. Maka iman terhadap hal ini adalah salah satu rukun dari rukun iman. Yang artinya kalau menolak keimanan ini berarti imannya tidak diakui atau dia bukan muslim, ya, bukan muslim. Tidak diakui. Dia yang lain diakui tapi ini enggak diakui sama dia, maka dia ini berarti bukan muslim, ya, karena rukunnya tidak lengkap, kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum al-ghasyiyah." Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali dan kamilah yang nanti akan menghisab mereka. Wa qala azza wa jalla, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Sementara orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari tangan kanannya atau dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu sari'ul hisab. Allah cepat hisabnya. Ya, cepat hisabnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nuqishal hisaba udziba, muttafaqun alaih. Barang siapa yang hisabnya mulai diteliti, nah, nuqishal hisaba udziba, pasti akan kena azab, ya, yang kita sering minta kepada Allah pada pengajian sebelumnya agar kita pengennya nggak pakai dihisab. Kalau sudah kena hisab ini bahaya, ya. Pasti kita aja kalau sudah di jalan diberhentiin sama polisi, kita sangka udah lengkap,
udah punya SIM, udah punya apa, tahu aja dia salahnya, kena juga, kena tilang juga, ya. Padahal kita bilang lengkap semua, tapi tahuan dia, itu manusia tuh, ya, manusia. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada kesalahan. Karena itu kita mintanya jangan pakai hisab, ya, dilulusin aja, dilolosin gitu, ya. Man nuqishal hisaba udziba, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang hisabnya sudah mulai diteliti, maka itu, ya, akan diadab. Maka kata Rasulullah SAW, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Dari umatku ini akan masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab, ya. Jadi ada yang nggak pakai hisab, ya. Wa humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak senang jampe-jampean, ya, yang pada kedukun, pada apa, enggak. Hati-hati, ya, hati-hati itu main jampe-jampe apa dibaca-bacain gitu. Wala yatatayyarun, tidak juga yang senang pada hal-hal yang apa, yang ini naas nih, ini apa nih, tanda-tanda bahaya, tanda-tanda, nah itu juga mereka nggak percaya itu, ya. Nggak jadi keluar karena apa, ngelihat apa misalnya burung hantu, ya, ini kira kayaknya tanda-tanda celaka nih, nggak jadi. Nah itu, ya, orang beriman tidak begitu. Orang beriman itu percaya, kalau sudah percaya sama Allah, dia nggak melihat apalagi, ya, mengkhawatirkan yang lain. Yang dia khawatirkan hanya, yang diharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah. Rawahul Bukhari, ya. Jadi ini yang kita minta adalah masuk kelompok 70.000 tanpa hisab. Ini yang kita kejar. Wal muradu bil hisab, maksudnya dengan hisab itu apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan meneliti, memberhentikan, menginspeksi, ya, sebelum hambanya itu, ya, sebelum mereka berjalan dari mahsyar. Jadi di mahsyar dikumpulkan, kita kemarin, ya, diungkapkan nanti kita itu bahan-bahan tubuh kita berupa tulang ekor itu akan terkena hujan air yang lengket-lengket, kemudian tumbuh seperti toge kena air, ya. Toge kena air ditaruh di pasir, akan kita tiba-tiba bangkit, ya, pada keluar. Kemudian setelah bangkit, setelah lengkap, kita dikumpulkan, digiring oleh malaikat dalam keadaan tidak punya apa-apa. Nah, di mahsyar itu namanya, tempat dikumpulkannya itu namanya mahsyar, ya, tempat orang dikumpulkan, tempat orang dikumpulkan. Nah, kita tidak bisa bergerak dari tempat itu sebelum diinspeksi, diinterogasi tentang apa, amalan kita, ucapan kita, dan keyakinan kita. Jadi amalan, ucapan, dan keyakinan yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, dan yang kita yakini, yang ada di dalam hati, ya, yang ada di dalam hati. Jadi yang dikerjakan oleh tubuh, yang diucapkan oleh lidah, dan yang ada di dalam hati dan keyakinan kita. Nah, hisab itu ada yang ringan, ada yang susah, ada yang sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang berupa celaan, ada yang berupa anugerah dan keadilan. Yang di sini dibuli terus, ada orang sampai mati karena dibuli, ya. Nah, nanti di akhirat dia tinggal apa? Tinggal nuntut orang pelaku-pelakunya. Di sini dia lemah, nggak ada temannya. Ada anak kecil dibuli sama teman-temannya, mati. Nanti di akhirat tinggal nuntut teman-temannya itu, yang membuat dia itu seperti itu, ya. Nah, itu namanya keadilan, ya, keadilan. Diberikan orang yang tidak dapat haknya di dunia ini, maka dikembalikannya di akhirat. Wal munaqasyah al mufassalah, kemudian juga diinterogasi secara total, nggak bisa lagi kita mengelak, ya, nggak bisa.
Kemudian juga wala ardus sari', ditampilkan secara cepat, ada juga yang begitu ya. Di sini ada dua jenis bentuk hisab yang ditampilkan dalam hadis sahih. Bagaimana nih ya bentuknya? Pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan orang beriman itu, kemudian Allah akan letakkan dia dalam apa? Dalam persembunyian. Jadi ada komunikasi yang tidak ditunjukkan kepada orang-orang umum. Ini orang beriman nih. Kemudian ditunjukin dosa-dosanya. Maka ditanya, ini ngaku nggak ente ini melakukan dosa ini? Oh, pernah ini nggak? Akhirnya kata dia, betul ya Allah, ini saya yang melakukan. Ya, saya melakukan. Akhirnya ketika dia mengakui itu semua dan dia sangka, ya udah selesai kita nih, beres ini, ya masuk neraka nih, udah nggak bisa selamat lagi. Kenapa? Ketahuan semua. Yang dulu sembunyi-sembunyi, yang dulu diam-diam orang nggak tahu, dia sendiri yang tahu, itu dibongkar semua. Ya, niat kita yang orang nggak tahu kita aja dibongkar juga. Ente kan begini niatnya begini, ini begini niatnya begini. Iya, ya Allah itu saya lakukan semua. Nah, maka dia dalam persangkaan dia udah selesai, akan masuk neraka nih ya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku ini dulu menyembunyikan hal ini dari engkau di dunia. Disembunyikan dulu aja di dunia, enggak ditunjulin kepada manusia. Maka pada hari ini aku ampuni dosa-dosa itu kepadamu, bagimu. Nah, jadi kalau orang baru melakukan sekali langsung tobat itu dihapuskan, ya, disembunyikan di dunia ini. Ya, kita sambil tobat. Kedua kali juga masih. Nah, kalau ketiga kali, nah itu udah kerjaan itu, itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya begitu, ya. Jadi kalau orang kebongkar itu berarti sudah kerjaannya, ya, sudah jadi karakternya. Satu kali, dua kali itu masih ditutupi. Karena itu sangat berbahaya itu kalau ketemu biasanya teman-teman kecil, teman-teman yang SMP, SMA gitu ya, yang masih masa-masa mencuri jambu, ya, melakukan hal-hal yang norak-norak gitu ya, memalukan. Kadang-kadang ketemu pada nostalgia, dia ingat, oh kamu pernah begini, iya pernah begini. Nah, justru saat itu berarti dia bongkar yang sudah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ngakuinya itu kepada Allah kalau sudah lakukan itu, bukan pada teman-teman, bukan dibongkar lagi. Nah, ya. Karena kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni kecuali orang-orang yang pada bangga-bangga menampilkan dosanya. Sekarang juga YouTube IG, TikTok itu juga sering sekali menampilkan dia ngapain buat keren-keren atau buat aneh-aneh, dia bikin bikin situasi dirinya yang pernah ngapain. Nah, ini hati-hati, itu seumur hidup berarti tertulis di YouTube, di IG itu susah dihapuskan, ya, kita sendiri yang bongkar, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, yang telah menyembunyikan dosanya itu aku telah tutupi bagi dirimu di dunia, maka saat ini aku akan ampuni. Setelah itu catatan kitabnya diberikan kebaikannya itu dari bagian kanannya. Maka yang ada isinya adalah kebaikan-kebaikan, ya. Seperti dikatakan al-hasanat yudhibnas sayiat. Perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa. Dosa-dosa yang kecil-kecil akan terhapus, ya. Sementara orang kafir dan munafik, maka nanti para saksi-saksi akan berkata terhadap mereka, mereka itulah yang dulu berdusta kepada Tuhan, kepada Allah, maka laknat Allah
agar diturunkan kepada orang-orang yang zalim itu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Sudah dibongkar semua kejahatannya, terus orang-orang yang menyaksikan juga saksinya tidak ada yang meringankan, semua memberatkan. Saling membongkar ya. Kalau di sini saling mengunci, apalagi yang punya jabatan biasanya saling mengunci sembunyi. Kalau ente bongkar kayak bongkar juga, saling begitu ya biasanya. Nah kalau di sana saling bongkar, akan yang telah mengetahui kejahatannya akan memperkuat memang kalian ini pelakunya, jadi nggak bisa menghindar lagi. Yang kedua, Anasin radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu. Dari Anas radhiyallahu an bahwa kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Kalau kita nyengir doang kan. Nah, tapi kalau sampai kelihatan sini ya sampai kelihatan gerahamnya, berarti sangat apa tuh? Sangat girang, kayak gitu ya, sampai kelihatan ininya. Akhirnya beliau itu ketika sahabat melongo ngeliatin, kenapa Rasulullah ketawa sampai begitu? Maka beliau bertanya, tahu nggak kenapa, apa yang membuat saya tertawa sampai girang banget gitu ya? Maka kami menjawab, tidak ya Rasulullah, ada apa? Maka beliau menjelaskan, yaitu karena ada hamba yang berbicara kepada Tuhannya, kemudian dia mengucapkan, ya Rabb, alam tujirni minaz zulm. Ya Allah, apakah engkau tidak selamatkan aku dari kezoliman? Saya pengen diadili ini, jangan sampai ada kezoliman. Jangan sampai saya ini diadili dengan tidak adil, dipersidangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, betul ya. Maka dia mengatakan, saya tidak mau diadili kalau tidak ada saksi dari saya. Main akal-akalan dia, Saya maunya ada saksi. Ada saksi. Dia sangka itu kan kalau dia kerjakan sendiri berarti nggak ada yang menyaksikan kejahatan dia tuh. Udah sembunyi-sembunyi. Si mafia itu orang disuruh lagi. Jadi kalau dicek itu nggak ketemu pelaku aslinya. Kelasnya udah kelas seperti itu. Kata dia, kalau di dunia sih bisa begitu ya. Saya nggak mau diadili kalau tidak ada saksi yang langsung dari saya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kafa binafsikal yauma 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Maka kata Allah, cukuplah bagimu pada hari ini diri kamu sendiri yang akan jadi saksi yang memberatkan dirimu. Jadi tubuhnya yang jadi saksi. Kemudian juga malaikat pencatat amal yang akan menjadi saksi. Maka ketika itu mulutnya dikunci, kemudian tubuhnya disuruh bicara. Tubuhnya disuruh bicara, anggota tubuh kita sekarang diam aja. Yang bisa bicara itu mulut. Nanti mulutnya yang ditutup. Yang pinter-pinter pada bersilat lidah itu udah nggak ada gunanya. Lidahnya dikunci. Maka tubuhnya ini anggota tubuh yang disuruh bicara. Intiqi, coba ceritain. Maka fatantiqu bi amalihi. Maka kakinya cerita, saya diajak ke sono kemari. Melakukan ini, dipakai buat ini. Tangannya juga begitu ya. Digerakkan buat ngambil ini, buat memukul ini, buat menzalimi ini, tanda tangan gak jelas. Main proyek dan sebagainya. Semua tanda tangan semua tuh. Nanti tanda tangan yang dipakai ini buat apa tuh? Pada jadi saksi ya, pada jadi saksi. Mata juga, ini saya dipakai buat ini dan ini. Semuanya ya. Akhirnya setelah selesai pada memberikan saksi, barulah mulutnya itu dibuka lagi. Maka dia baru ngomelin anggota tubuhnya. Bu'dan lakunna wa suhqan fa'an kunna kuntu unadil. Celaka, brengsek kalian ini, katanya. Anggota tubuhnya diomelin sendiri. Padahal aku ini ingin membela kalian.
supaya kalian itu anggota tubuhnya nggak kena azab, ya, nggak kena azab. Nah, Rawahul Imam Ahmad wa Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Jadi tubuh kita ini yang akan menjadi saksi, ya, semuanya. Amma kaifa yakunu hisabul khalaiq ala kasratiha fadzalika amrun nufawwiduhu ila Allah. Sedangkan bagaimana hisab seluruh makhluk yang banyak ini, maka perkara itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu dipikirkan detailnya. Kalau mau pendekatan detail atau pemahaman kepada kita, sekarang banyak sekali teknologi manusia yang langsung hisab kita semua ketahuan. Seperti apa? Ya seperti pulsa. Ada berapa juta orang punya pulsa? Ya, ratusan juta di Indonesia itu anggota apa? Yang mendaftar pulsa internet atau pulsa HP. Tetapi kalau sudah habis, tahu banget itu ya, providernya, perusahaannya. Kalau diisi dia tahu. Padahal ada ratusan juta yang begitu. Demikian juga rumah kita, listrik. Kalau ada listrik itu dipegang nggak ada bendanya, ya. Paling kesetrum kalau kita pegang. Ada nggak listrik kita coba kesetrum. Ya. Tetapi pinter banget ya kalau sudah habis apa? Kalau sudah habis tokennya itu langsung bunyi teng, wah tahuan dia. Padahal kita nggak liatin. Nah, jadi teknologi sekarang sebetulnya tidak perlu makin mendekatkan kita untuk apa? Bahwa nanti hisab kita sama Allah itu gampang sekali, ya. Walaupun kita ada ratusan miliar orang di muka bumi ini yang pernah hidup, 100 miliar lebih, ya, 100 miliar lebih sampai saat ini. Maka detailnya itu nanti kita serahkan kepada Allah bagaimana. Karena teknologi kita aja sudah bisa, ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu dipusingkan atau nggak perlu dianehkan bahwa Allah tahu segalanya, bisa menghitung segalanya. Sekarang itu teknologi manusia aja sudah bisa, ya. Faqad qala ta'ala wallahu sari'ul hisab. Allah telah menjelaskan bahwa Allah itu sangat cepat hisabnya. Ketahuan semua, ya, ketahuan semua. Langsung kita ini, apalagi sekarang kita juga ada namanya big data. Semua data kita itu dia pernah masuk ke internet, pernah buka ini, ngelihat ini, itu kecatat semua di internet, ya. Yang pernah kita datangi situs ini, pernah nulis apa di internet, itu tercatat. Itu teknologi manusia, ya, seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Maka hisabnya cepat, langsung ketahuan, ya, nggak pakai lama. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Malaikat dan ruh, ya, naik kepadanya pada satu hari yang ukurannya itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi sehari di kita itu nanti ukurannya adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi harinya panjang dan Allah itu cepat hisabnya. Apalagi kalau begitu, ya. Tahunnya itu panjang dan Allah juga cepat hisabnya. Jadi semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wa nad'ullaha ta'ala ayudkhilana al-jannah bighairi hisab bi fadlihi wa karamih. Maka kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga tanpa hisab, dengan anugerahnya dan pemberiannya. Nah, ini yang tanpa hisab ini biasanya ada spesial, ya, amalan-amalan spesial yang hanya diketahui oleh Allah, ya, antara kita dengan Allah. Ada yang diselamatkan gara-gara apa? Menyelamatkan anjing, ada kan? Menyelamatkan anjing yang kehausan, yang orang sangka itu apa, anjing nggak ada gunanya, ya, paling anjing ditendang. Tetapi dia ini yang selama ini berbuat dosa, melihat anjing kehausan, dia ambil air buat anjing. Kalau kita pikir, wah, sepatu kita ini buat ngaji, ngapain ngasih air buat anjing yang kehausan? Mikir ke situ kita, ya, nggak dapat, ya, karena kita, ya, nggak dapat.
Tetapi orang yang berdosa ini, ya sepatu saya banyak dosanya, ya. Maka digunakan buat ngambil air untuk ngasih minum anjing, yang kehausan mau mati. Gara-gara ngasih minum anjing itu, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyelamatkan semut yang mau tenggelam. Kita kalau di sini ada semut udah pengen pites aja tuh, gampang banget, ya, gampang banget. Nah, kelas kita sebegitu ya. Ada semut, kalau apalagi ada di dalam apa? Ada gula kita penuh semua semut, langsung dihabisin semut itu. Nah, kalau kelasnya kelas tinggi, semut itu yang kemasukan air diangkat sama dia, diselamatkan. Sambil minta kepada Allah agar sebagaimana dia menyelamatkan semut, kita juga diselamatkan di akhirat, ya. Jadi hal-hal yang bagi kita itu kelihatannya nggak berharga, tapi di sisi Allah berharga, yaitu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, ya. Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah yang di bumi, maka Allah akan mengasihi kalian, ya, yang menguasai langit. Nah, kalau kita terjemahkan yang bertempat di langit, itu ya bukan bertempat, terjemahkan yang menguasai, penguasa langit akan mengasihi kalian, karena langit itu nggak ada yang bisa mengklaim, ya. Maka Allah sering gunakan langit, di langit maksudnya yang menguasai langit. Kalau di bumi masih ada yang ngaku, bangunan saya yang bangun itu, ini teknologi saya nih, ini kekuasaan saya nih. Kalau di langit nggak ada yang mampu mengklaim, ya. Ngintip aja susah, ya, karena luas sekali. Maka Allah sering menyebut langit, tapi bukan tempat. Bukan tempatnya, karena tempat berarti langit lebih besar daripada Allah, ya. Allah yang menciptakan langit, gitu ya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisabah halaka. Barang siapa yang hisabnya sudah diutak-atik, sudah mulai diteliti, celaka, ya, akan merasakan neraka. Jadi kita minta jangan sampai kita dihisab. Cuman apa nih modal kita, itu yang kita cari, ya, modal kita. Ada di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu cukuplah dia itu ngelihat kelebatan senjata musuh sebelum dia mati, itu sudah cukup untuk membuat dia diselamatkan dari hisab. Ada juga begitu, ya. Jadi perjuangan terakhir gitu. Perjuangan terakhir yang habis-habisan apa kira-kira? Atau kebaikan yang disangka remeh-temeh oleh orang tapi kita lakukan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan dinilai besar oleh Allah. Faqalat Aisyah radhiyallahu an, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, sebagaimana dengan firman Allah, yaitu barang siapa yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya atau dari arah kanannya, maka dia itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka kata Rasulullah SAW, maksud dihisab ringan itu adalah al-ard, ditampilkan aja, nggak dihisab, ya. Kalau dihisab kena gitu, tapi ditampilkan aja, diunjukin, ya. Dah, sono lewat, gitu ya. Makanya diteliti lagi, kamu begini, kamu ini, itu udah beres tuh, ya. Pasti kena juga tuh, pasti kena juga. Jadi cukup ditampilkan aja, ya, cukup ditampilkan saja, kemudian disuruh lewat. Itulah mereka yang masuk surga tanpa hisab, ya. Semoga kita masuk dalam kelompok yang seperti ini dan dikasih rezeki oleh Allah untuk melakukan amalan yang nilainya tinggi, yang membuat kita itu dianggap pantas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewati perhitungan itu tanpa hisab, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita tutup, ya, karena sudah habis waktunya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhal arifin
ووفقنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.